tahun 48 di Madiun itu sudah ada. Siapa yang memimpin itu? Habib Musa Al-Munawwari dari Yaman. 65 mau menghancurkan negara ini. Siapa itu? Namanya DNID. D-nya itu Dipa, N-nya itu Nusantara, Ahmad Al-Aidid. Dari mana itu? Itu juga dari Yaman. Negara ini taruhannya. Maka saya pesan kepada Anda sekalian, jangan Anda menjadi orang yang penggemar atau pecinta yang salah mencintai. Belalah negeri Anda, cintailah negara Anda. Kalau ada yang mau memporak-porandakan negara Anda, maka Anda harus bangkit untuk membela negara. Muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para ustadz ustadzah, umara'ul ilm yang dimuliakan Allah. Kita hadir di maulid ini tiada lain untuk bagaimana kita ini mencontoh apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana dawuh yang sering kita dengarkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sungguh di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW di situ ada contoh, ada suri tauladan. Suri tauladan, contoh-contoh bagi orang yang keberadaan orang itu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ridho Allah, tidak pandang apakah kalian ini orang muslim atau kalian ini bukan orang muslim, tapi hak orang tersebut untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak juga akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat. Karena memang baginda Nabi ini adalah sahibus syafa'ah, orang yang memiliki syafaat, orang yang diberikan kewenangan memberikan pertolongan atau syafaat. Itu hanya baginda Nabi. Selain Nabi itu yang memiliki syafaat itu adalah anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga yang punya syafaat itu adalah Al-Quran. Abu Lahab itu jelas-jelas orang yang sudah divonis neraka karena memusuhi Nabi. Tapi yang namanya Abu Lahab masih mendapatkan syafaatnya Nabi, karena di setiap hari Senin takhfiful adab, diringankan siksanya, disebabkan karena Abu Lahab itu pernah merasa senang, pernah bergembira ria atas lahirnya keponakannya yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saking senangnya Abu Lahab membebaskan Suwaibah sebagai budaknya karena lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang namanya syafaat. Karena syafaat itu memang sakit nek Nabi toh sehingga dah syafaat. Kemudian selain itu adalah anak. Anak itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Lalu Al-Quran. Al-Quran itu juga bisa memberikan syafaat kepada orang yang biasa membaca Al-Quran. Lainnya tiga itu tidak akan bisa memberikan syafaat. Termasuk putri Nabi sendiri. Apalagi duriah Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Tapi kalau atas ilmunya bisa memberikan keberkahannya terhadap khalayak lain. Tapi kalau syafaat itu hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran, kemudian putra. Ada satu hadis yang penting kita tahu. Nabi mengajarkan adibu auladakum bisalasi khisalin. Ajarilah anak-anak kalian itu dengan tiga perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi kamu sekalian, yaitu cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana
cara kita mencintainya. Cara yang kita mencintai baginda Nabi adalah fi'lu awamirihi wajtinabu nawahi, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan, wajtinabu, dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Dilarang maksiat, dilarang mencaci, dilarang memaki, itu yang kita hindari. Apa yang diperintahkan, diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan berbuat baik kepada orang tua, dan banyak lain perintah-perintah yang wajib. Maka di situ kita adalah menunjukkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, didilah anakmu itu hubbi ahli baiti, cinta kepada ahlu bait. Siapa itu ahlu bait? Ini sampean perhatikan. Ya Rasulullah, wa man ahlul baiti? Siapa ahli bait itu? Faqala, maka Rasulullah menjawab, ahli bait itu adalah Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma. Yang disebut ahli bait itu adalah Ali, Sayyidina Ali, lalu Fatimah, kemudian wabnahuma, dan kedua anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Selain itu bukan ahlul bait. Lalu kalau itu Sayyid Ali bin Zainal Abidin, Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Ahmad bin Isa, itu siapa? Itu adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, bukan ahlul bait. Kalau ahlul bait ya cuma 5 itu. Nabi sendiri, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidah Fatimah, wabnahuma, yaitu keduanya Sayyidina Hasan dan Husain. Itu yang terdapat di dalam hadis sahih, di dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Lainnya itu bukan. Itu dzurriyyah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi seperti Habib-Habib itu? Nah, ini saya supaya sampai jelas. Kalau Habib-Habib itu adalah ya saudara kita seiman seagama, beliau ini adalah beliau itu hadir datang dari daerah Yaman, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, dan beliau tidak termasuk min jumlatil bait, tidak termasuk ahli bait, tidak termasuk ahli bait. Kalau beliau apakah keturunannya? Ya dibuktikan dulu, karena banyak kitab-kitab yang menjelaskan ternyata dinyatakan tidak terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawang Mekah bukan kok, Madinah juga bukan, Arab juga bukan. Jadi itu, kalau mereka ini tidak jauh berbeda dengan kita semua ini, maka daripada itu banyak hal-hal yang menjadi polemik akhir-akhir. Polemik itu harus diselesaikan, bukan diselesaikan dengan cara caci maki, dengan cara ya katakanlah tidak jujur. Ya diceritakan dengan baik. Banyak cara untuk menyelesaikan itu. Maka polemik yang ada, yang sampean dengarkan ini adalah merupakan hal yang bagaimanapun juga harus diselesaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kalau Anda tahu, hari ini adalah tanggal 30 September. Kalau menuju tanggal 30 September, kita akan teringat suatu gerakan yang sangat membahayakan negara ini. Tahun 48 di Madiun itu sudah ada. Siapa yang memimpin itu? Habib Musa Al-Munawwar dari Yaman. 65 mau menghancurkan negara ini. Siapa itu? Namanya DNID. D-nya itu Dipa, N-nya itu Nusantara, Ahmad Al-Aidid. Dari mana itu? Itu juga dari Yaman. Negara ini taruhannya. Maka saya pesan kepada Anda sekalian, jangan Anda menjadi orang yang penggemar atau pecinta yang salah mencintai. Belalah negeri Anda, cintailah negara Anda. Kalau ada yang mau memporak-porandakan negara Anda, maka Anda harus bangkit untuk membela negeri ini. Anda boleh senang dengan siapa, tapi siapa saja, tapi belalah negerimu kalau negerimu ini dalam keadaan berbahaya. Ini penting sekali. Karena apa? Kita ini, saya berani bicara seperti karena memang kondisi negara ini lama-lama kok bahaya.
Dalam situasi seperti ini, satu-satunya ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul melindungi, menjaga kelangsungan negara ini hanya satu, NU. Kalau NU ini bisa diporak-porandakan, maka negara ini akan mudah diporak-porandakan. Maka NU yang diremblong. NU tidak berambisi. Sejak dulu NU memerdekakan negara ini, setelah itu yang berpolitik kok. Tapi yang paling penting, negara ini jangan dihancurkan. Itu yang paling penting. NU. Saya prihatin keberadaan ini. Dari bawah akar rumput NU ini prihatin. Tapi yang di atas ini santai-santai, bahkan mereka berangkul-rangkulan. Dulu zaman 65 begitu. 65 itu saya sudah umur 1 tahun. 68 itu sudah bisa saya menilai. Walaupun saya saat itu katakanlah bayi umur 6 tahun lah, tapi saya sudah mengerti bagaimana bahayanya, bahaya latennya komunis pada saat itu. Tapi kalau melihat itu, siapa orang-orang komunis di atas? Siapa? Dari mana mereka? Satu-satunya negara yang ada di Timur Tengah yang berhaluan komunis itu hanya Yaman. Indonesia jangan sampai kemasukan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya berharap kaum Nahdiyin, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, tetaplah waspada. Janganlah kalian begitu mudah direkrut. Cara merekrutnya dengan gemarak mereka merekrut dengan mentradisikan konser-konser sholawat, dibungkus dengan itu. Sebenarnya mereka itu berkemauan untuk bagaimana bisa masuk menguasai negara ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap saja saya mengatakan tadi, bahkannya didiklah anak kalian. Yang pertama cinta kepada Nabi kamu sekalian, yang kedua cinta kepada Ahlul Bait, yang ketiga didiklah anak kalian iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Hal yang memprihatinkan saya ini sebenarnya ini tadi mau berangkat mau enggak, karena ada kabar katanya ceramah saya itu dicekal. Lewang tuh ceramah kok dicekal itu. Karena apa? Ya karena saya menyangkut keprihatinan ini harus disampaikan. Umat Islam ini harus diedukasi, dididik dengan benar. Eksistensi Islam ini, Al-Quran disampaikan dengan benar, hadis disampaikan benar, dengan sesuai dengan kitab yang ada. Katanya kita ini mau meniru mentauladi Nabi Muhammad SAW. Sampaikan apa yang ada di Al-Quran, sampaikan apa yang ada yang di hadis, sampaikan makalah-makalah ulama yang menerangkan Quran dan hadis, bukan menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan nenek moyang kalian yang berbau halusinasi dan hurufat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang disampaikan itu umat jadi bodoh. Kalian direndahkan tapi tidak merasa. Kalian itu mutakharrijin, alumni pondok pesantren, yang minimal anda itu ya sabrawi ya khatam, naik ya iqlal khatam, naik kemudian ya awamil khatam, imriti khatam, alfiyah khatam. Semua ilmu yang ada pada Imam Sibawayh ya kok pelajari. Mestinya anda ingat dengan guru-guru kalian dan kiai kalian. Kok bisa anda berubah, berbalik anda menjadi penggemarnya pelat G, ya aneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang membuat saya itu prihatin. Keprihatinan ini saya sebut plat G, terlek engkau dicekal katanya. Kami ini tidak menebarkan kebencian, tidak. Kami itu harus mengedukasi umat. Ingat ya, NU dan Ansor ini adalah khadimul ummah. Apa Pak? Khadimul ummah, pelayan umat. Lah kalau pelayan umat, layanono umat ini sesuai kepentingannya umat. Umat gak butuh kok apa-apa. Seandainya kalau dulu jangan disampaikan Imam Malik, Imam Syekh Abdul Hasan Ali bin Abdillah bin Abdul Jabbar Asyadili, nek ngaji semua ini pulang itu disangoni semua. Lha iki lamun toha sugih tak sangoni sampean. Lah karena saya gak sugih juga bisa saya nyangoni sampean. Kalau dulu Imam Malik, Imam Abdul Hasan Ali bin Abdul Jabbar Asyadili, semua keroyahnya nek ngaji disangoni pulangnya karena kaya. Paham gak? Allahumma sholli ala Muhammad.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sepakat dengan Ultuwatan Fi tadi sebagai khadimul ummah. NU ini karena ya harus melayani umat sebagai khadimul ummah, dan satu-satunya organisasi, saya sampaikan lagi, yang betul-betul mengawal kedaulatan bangsa dan negara itu hanya NU. Dan NU yang diandalkan adalah underbone-nya, yaitu Ansor. Allahumma sholli. Sampai yang saya ceritakan, makanya saya kalau ada Ansor, saya teringat peristiwa di daerah saya di Banyuwangi, bagaimana Ansor ditipu, dibantai di daerah Curing, di Semedok itu. Sampai sekarang saya main ke sana, saya masih kecil itu terjadi betul. Bapak saya ini berapa kali oleh partai terlarang itu, kalau saya sampaikan ruwet lagi siapa pemimpinnya. Ini jadi ini yang membuat kami prihatin. Jangan dikira sekarang ini kita ini ya tetap harus solid. Saya pesan, NU ini harus menjaga soliditas dan loyalitas. Solid dalam ittihad kebersatuan, loyalitas terhadap NU. Namanya saja Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ahli ilmu. Makanya dalam Muqaddimah saya tadi mengatakan, Allah itu memerintahkan kita untuk nahdah, bangkit dalam arti melawan kedurjanaan. Makanya baginda Nabi diutus ini yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat ini dari kegelapan kebenaran. Yukhrijuhum minal bid'ati ila sunnah, supaya keluar mereka ini dari hal-hal yang bid'ah yang di situ tidak direkomendasi oleh ulama, ila sunnah, terhadap sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu saya kalau Ansor itu mengingatkan bagaimana baginda Nabi mencontohkan hubungan antara kaum muhajirin, kaum pendatang, dengan kaum Ansor. Dalam piagam Madinah, baginda Nabi menyatakan, al-mujawal muhajirina min Quraisy wal ansori min Yathrib wal nasara wal yahud innahum kanu ummatan wahidah. Al-muhajirina, orang-orang yang pindah, kaum pendatang, min Quraisy, dari Quraisy, wal ansori, dalam kaum Ansor itu min Yathrib, dari Yathrib Madinah, dulu namanya Yathrib Pak, sekarang Madinah, wal nasara, dan kaum Nasrani, wal yahud, dan kaum Yahudi, innahum, sesungguhnya mereka, kanu ono sapa kabeh iku mau iku ummatan, umat wahidah, yang satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu saja Nabi bisa mengittihadkan, menyatukan satu, kenapa kita tidak bisa? Makanya saya tadi berbicara, NU harus solid, NU harus jelas, karena banyak sekali mereka itu yang nyusup di NU. Apakah ini nanti saya nggak tahu ke depannya ini. Kalau kami sudah tahu, yang di bawah-bawah saya anggap anak-anak kecil itu tidak ngerti. Ada yang mereka ini ke depannya ini sangat membahayakan, tapi mereka tidak peka. Mereka sekarang marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi, pisanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini? Kalian tidak tahu. Ada, saya bersahabat banyak dengan kalangan plat G itu, saya banyak bersahabat. Di depan G itu baik, tapi di belakang saya ada. Murid-murid saya itu banyak, ribuan bahkan ratusan. Kalau mereka sudah mengikuti plat G ini, menjadi tidak mau ngaji, malah gak gelem ngaji. Apa alasannya? Ada yang mereka setelah saya selidiki satu mengaku, bahkan dikatakan kan sama ini sudah usah NU-NU-an, tidak usah Muhammadiyah, tapi sama Islam yang umum, tapi direkrut oleh dia plat G tersebut. Apakah hal ini tidak menjadi prihatin? Prihatin. Kalian mungkin tidak bisa merasakan hal itu. Kami yang menjaga bagaimana kelangsungan Islam, Islam ahlu sunnah wal jamaah dia ke depan, ini sangat, karena bagaimanapun juga yang nanti pada akhirnya yang akan menderita adalah orang-orang Islam. Negara ini yang menjadi target. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya sekarang akhir-akhir ini sibuk? Bukan karena mengajarkan kemudian, tapi kami bermaksud mengedukasi supaya mereka tahu, mereka waspada.
Dan terutama ya ada pengurus-pengurus NU yang menjadi penggemar mereka itu ada, pengurus Ansor yang menjadi penggemar ya ada. Kalau tak sebut namanya malah kisinan engko malah mencekal mana. Saya tahu mungkin kalian tidak sama, jelek-jelek ini saya sudah umur saya sudah 60 tahun, saya jauh lebih pengalaman kalau dibanding kalian yang baru umur berapa tahun, baru umur 40. Kamu 40 baru merasakan gini berapa kali, saya dari 60 tahun ya. Jadi saya tahu betul bagaimana ini dan bagaimana dulu keberadaan ini. Saya tadi katakan Ansor itu adalah andalan punya NU. Kita tahu, saya kalau ingat Ansor, saya ingat peristiwa Surabaya 10 November, karena latihannya Ansor untuk mengusir penjajah Belanda mau kembali lagi ke Surabaya dengan tewasnya Malabi. Itu kumpulnya di pondok kami, di pondok pesantren Al Ihsan Jambes Kediri, Syekh Ihsan yang mana, lalu berkumpul di Jombang lalu ke sana. Itu Ansor. Makanya yang paling benar samenku nyanyinya Surabaya, 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 itu bukan Yatarim. Aneh kan kalian itu. Lagu yang benar Surabaya, Surabaya, kota kenangan di tahun 45. Ada apa? Itu ada perjuangannya Ansor melawan penjajah Belanda, bukan Tarim. Paham nggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pidato iki anggitmu yang dicolok akibatnya wis ditanggung, nggak masalah. Saya sudah sampai ke orang-orang saya takkan denda ini. Pokoknya siapa itu aja. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya hanya ini mengedukasi, sadarlah kalian betapa sakitnya. Sudah kalian lihat selama ini itu kita hanya dijadikan pamper, dibodohi. Jangan sampai kita dibodohi. Jangan sampai kita dibodohi. Kita bermaulid ini kan berharap apa? Berharap syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada hadis sahih ya, karena kalau nggak sahih nggak boleh. Kemarin saya membaca, jangan mengucapkan hadis yang tidak sahih. Man adoma maulidin Nabi karena syafi'an lahu yaumal qiyamah, tidak boleh. Padahal hadis itu bukan maudhu'. Hadis itu hanya sanadnya saja yang lemah. Tapi kalau hadis itu sanadnya lemah, untuk fadhailul amal boleh diamalkan. Hadis yang lemah, yang sanadnya dhaif, itu kalau perkara-perkara syariat itu tidak boleh diamalkan. Kalau mau yang sahih mengenai syafaat, oke, tak berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, qultu matur ingsun ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah. Ya Rasulullah, ayu utawi pundi iku as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah." Ya Rasulullah, mana, siapa orang yang as'adun nas, yang lebih bejo-bejone manungsa, lebih beruntung-untungnya manusia, bi syafa'atika, dengan syafaatmu ya Rasulullah yaumal qiyamah, di hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, as'adun nas, beruntung-untungnya manusia bi syafaati, dengan syafaatku yaumal qiyamati, di hari kiamat besok, iku adalah man, orang Allah yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu syafaat, dijamin oleh syafaat Nabi. Karena yang berhak mendapatkan syafaat, satu-satunya makhluk yang ditemplei wewenang syafaat, itu hanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lainnya kanjeng Nabi itu tidak. Yang kedua itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu akan mensyafaati sampeyan pembacanya. Dalam hadis sahih Imam Muslim, Nabi mengatakan, iqra'u maca sira, hendaklah kamu membaca Al-Quran, Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya bacaan Al-Quranmu besok yakti, akan datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an, khali, yang memberikan pertolongan syafaat li ashabihi, terhadap orang yang memiliki bacaan Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Rawahu Muslim. Itu rawahu Muslim. Dua hadis yang saya bawakan itu adalah semua adalah rawinya Imam Muslim. Itu. Yang kedua anak. 3 anak itu juga penting. Anak itu akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua tadi itu
disyaratkan, ya sebenarnya nggak disyaratkan, anak-anak yang bisa memberikan pertolongan syafaat kepada orang tua jika anak tersebut sudah tertebus bebas dari ketergadiannya, karena al-ghulamu murtahinun, anak itu tergade dengan akikahnya. Tutbahu anhu, disembelihkan anhu dari akikahnya anak. Kapan itu? Yaumus syabi', hari yang ketujuh dari dilahirkan. Wa yukhlaqu ra'sahu, kemudian dicukur rambutnya. Wa yusamma, dan diberikan nama. Kalau sudah itu dilaksanakan, maka bebas anak tersebut. Kalau anak itu bebas, maka anak itu akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau enggak, dalam kitab Al-Iqna yang aja ada hanya NU, karena kalau di luar NU enggak gelem maca kitab iku. Karena di dalamnya ada dawuh, idza lam yu'aqqa anhu lam yusaffa li walidayhi yaumal qiyamah. Idza lam yu'aqqa, ketika anak itu belum diakikahi, belum ditebus, maka anak tersebut lam yusaffa, tidak akan bisa memberikan pertolongan, tidak akan bisa memberikan syafaat li walidayhi, kepada kedua orang tuanya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu artinya seperti ini. 3 syafaat itu yang penting. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal yang setidak-tidaknya kita ini mengadakan maulid seperti ini, yang hendaknya kita dengarkan, yang hendaknya kita asumsikan, hendaknya sebagai kontribusi buat kita, itu langkah-langkah Nabi yang paling penting. Langkah-langkah Nabi, bagaimana kesabarannya menghadapi situasi. Nabi tidak pernah mengatakan mencaci atau memaki, luar biasa Nabi itu. Kalian tahu sendiri bagaimana Nabi sebagai pendatang, orang yang hijrah, tidak kerasan di Makkah, memang sama Allah disuruh hijrah. Awalnya hijrah ke Taif. Jadi Taif di sana dimusuhi, bahkan saat sholat ditimpakan di kepala leher Nabi itu duri-duri, sampai malaikat Jibril dengan ibahnya yang marah tuh, sampai malaikat, ya Muhammad, perlukah aku angkat gunung Uhud ini lalu aku timpakan kepada penduduk Taif? Apa jawab Nabi? La ya akhina Jibril, tidak wahai saudaraku Jibril, innahum, sesungguhnya mereka iku la ya'lamun, tidak mengerti. Inni lam ub'atsu la'anan wala adzaban walakin ub'atsu rahmatan lil alamin. Ini sesungguhnya aku lam ub'atsu, aku tidak diutus untuk la'anan, melaknat, wala adzaban, dan aku juga tidak diutus untuk mengazab, walakin, dan tetapi ub'atsu, aku diutus rahmatan, memberikan kasih sayang, lil alamin, terhadap alam semesta, seluruh alam semesta ini. Apa yang terjadi? Yang kita ini itu tidak ada di situ caci maki, marah-marah. Baginda Nabi Muhammad SAW itu seperti itu karakternya, yang memang tiada lain. Dan baginda Nabi sendiri itu adalah merupakan orang yang paling dicintai Allah.